Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Erfati Rizaki Nugradi dengan NPM 24064864743. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan sistem transmisi daya kapal menggunakan mesin Cummins GSK 38. Nah, jadi ini untuk spesifikasi mesin yang saya pilih, Cummins GSK 38. Di sini saya pilih 940 kW sama RPM-nya di 1800. Oke, kita masuk ke perhitungan diameter shaft. Yang pertama yang kita lakukan tuh kita harus menghitung torsi sama dengan 60P per 2 Vn. P itu daya dan N itu RPM. Langsung kita substitusi dan kita mendapatkan hasil 4988 Newton meter. Lalu kita masuk ke perhitungan diameter shaft. Rumusnya itu ada torsi sama dengan V per 16, ada allowable stress dikali allowable stress dikali diameter pangkat 3. Nah, kita pindah ruasnya. D sama dengan akar pangkat 3 dari 16 T per V allowable stress. Nah, langsung saja kita substitusi dan kita mendapatkan hasil 85,99 mm. Di sini saya bulatkan menjadi 86. Lalu ini 86 itu hasil saya dan standar dari teknik itu ada 90 mm. Lalu kita di sini masuk ke desain coupling. Data dari perhitungan shaft yang saya tadi udah hitung, ada power RPM power 950, RPM 1800, torsi ada di 4988, lalu diameternya 86, lalu tegangan izinnya 40. Lalu untuk rumus PCD, pitch atau pitch circle diameter, ada 1,6 dikali diameter tadi, diameter shaft. Lalu langsung substitusi saja, kita dapat nilai 137,6 mm. Lalu untuk tebal flange, rumusnya diameter dibagi 3. Jadi kita masukkan 86 dibagi 3, setelah ada 8,67 mm. Lalu ada diameter flange, 2,2 dikali diameter. Disubstitusi dapat hasil 189,2 mm. Lalu kita desain single plate clutch-nya. Kita karena di soal asumsi loss RPM 2-5%, kita ambil 5%. Tadi masuk 1800 RPM. Jadi 1800 dikali 95, 1710 RPM. Dan nilai RPM ini kita gunakan untuk mencari nilai shaft ke gearbox. Lalu ada perhitungan diameter shaft ke gearbox. Karena tadi ada loss RPM setelah melewati clutch, maka kita perlu menghitung ulang nilai torsi setelah loss RPM. Rumusnya masih sama, 60P per 2 Pn dengan P daya N RPM. Langsung kita substitusi, kita dapat nilai 5251,5 Newton meter. Setelah mendapatkan torsi loss RPM, kita dapat menghitung diameter shaft ke gearbox. Rumusnya sama kayak tadi, cuman beda di RPM dan torsi. Kita dapat 87,5. Lalu masuk ke desain gearbox. Untuk mendesain gearbox ini kita harus menghitung gear rasionya. Gear rasio itu RPM masuk dibagi RPM propeller. Jadi 1710 dibagi 120, hasilnya 14,25.
Jadi kita dapat gear hasilnya 14,25 banding 1. Lalu ini saya asumsi dari tugas saya yang sebelumnya. Sudut tekanannya 20 derajat dan jumlah gigi minimum pinionya 18. Jadi jumlah gigi gearnya 14,25 dikali 18 hasilnya 256,5. Karena ini tidak bulat dan jumlah gigi gear harus bulat, kita ambil nilai 257, selisih 0,2%. Lalu kita masuk ke torsi output dari gearbox. Rumusnya itu T out dikali I T in. I dengan I rasio, maka kita kalikan, kita dapat 74.384 Newton atau 74,8 kilonewton. Lalu di sini saya memilih jenis gearbox double helical gearbox karena rasio gear yang kita dapat adalah 14,25 banding 1. Karena kalau single tuh maksimal 8 banding 1 ya. Lalu kita yang terakhir kita hitung diameter bearing. Data yang kita punya ada diameter shaft yang kedua 88 mm, kita bulatkan. Torsi output gearbox 74,8. Jumlah bearing di soal 2 buah. Lalu karena shaft 88 mm, maka saya memilih bearing dengan bor 90 mm. Nah, untuk beban masing-masing bearing 50% ya, karena jumlahnya 2. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.